Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sapitri dengan NIM 0310242063. Saya berasal dari kelas Tadris Biologi 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Pengertiannya, hukuman dalam pendidikan Islam bukanlah semata-mata sebagai bentuk hukuman fisik atau sanksi, melainkan lebih sebagai sarana pendidikan untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik pada peserta didik. Pendidikan Islam adalah usaha maksimal untuk membina kepribadian peserta didik. Didikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukuman atau biasa disebut al-uqubah lebih sebagai usaha mendidik untuk memperbaiki dan mengarahkan peserta didik ke arah yang benar. Dan juga menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif, dan produktif. Adapun juga tujuan utama hukuman dalam pendidikan Islam. Yang pertama, memperbaiki perilaku. Seperti hukum bertujuan untuk membuat peserta didik menyadari kesalahannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki perilaku. Yang kedua, mencegah pengulangan kesalahan. Dengan adanya hukuman, diharapkan peserta didik akan menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Yang ketiga, mendidik. Hukuman menjadi sarana mendidik untuk pengajaran nilai-nilai moral dan agama yang benar. Adapun juga prinsip-prinsip hukuman dalam pendidikan Islam. Yang pertama, keadilan. Hukuman harus diberikan secara adil dan proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, hikmah. Hukuman harus diberikan dengan bijaksana dan disertai penjelasan yang mudah dipahami. Yang ketiga, cinta. Hukuman harus dilandasi oleh rasa kasih sayang kepada peserta didik, bukan hanya kebencian. Yang keempat, tujuan perbaikan. Hukuman semata-mata bertujuan untuk memperbaiki diri, bukan hanya untuk menyiksa. Bentuk-bentuk hukuman dalam pendidikan Islam. Hukuman dalam pendidikan Islam sangat beragam, mulai dari teguran, lisan, hingga hukuman fisik. Namun, hukuman fisik harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Yang pertama, teguran lisan, memberikan nasihat dan peringatan secara lisan, seperti anak-anak jangan mengulangkan kesalahan yang sudah lalu, seperti itu. Yang kedua, penghentian aktivitas, mencabut sementara hak-hak tertentu seperti bermain atau menonton televisi. Kita bataskan anak-anak ketika membuat kesalahan, seperti itu. Yang ketiga, tugas tambahan, memberikan tugas tambahan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Seperti anak-anak, ibu akan memberi tugas tambahan karena kalian sudah membuat kesalahan. Yang keempat, hukuman fisik. Dalam kondisi tertentu, hukuman fisik dapat dilakukan dengan syarat tidak melukai dan tidak berlebihan. Adapun juga pentingnya hikmah dalam memberikan hukuman. Memberikan hukuman tanpa disertai penjelasan dan pemahaman yang baik justru akan membuat peserta didik merasa diperlakukan tidak adil dan dapat menimbulkan trauma. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman, pendidik harus pertama, menjelaskan kesalahan. Jelaskan kepada peserta didik apa yang salah dari perbuatannya. Yang kedua, menjelaskan tujuan hukuman. Jelaskan tujuan dari hukuman yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, mengajarkan solusi. Ajak peserta didik untuk mencari solusi agar tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Adapun juga kesimpulan dari presentasi saya, hukuman dalam pendidikan Islam merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Namun, hukuman harus diberikan dengan bijaksana dan bertujuan untuk kebaikan peserta didik.
Dengan demikian, hukuman dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Saran dari saya, ketika pendidik memberi hukuman kepada peserta didik, hendaknya hukuman itu sebagai ringan dan untuk memperbaiki kesalahannya di masa depan. Jangan memberatkan peserta didik karena peserta didik memiliki hati yang sangat sensitif. Jadi saya berharap untuk para pendidik agar memberikan hukuman yang sepantas dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Dengan demikian, saya ucapkan presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.